Ada fotonya Kak Wulan sebagai ibunya Norma. Terus banyak juga fotonya jadinya ditempel-tempelin tuh. Mirip. Sekarang udah gak mirip kan? Bo, udah berubah kan? Enggak. Nggak usah, nggak enak ya Bu, soalnya gitu. ibunya tuh ulang-ulang. Saya minta maaf ya Mbak. Bu, tabok aja Bu. Nah, kalau dari teman-teman seperti apa sih melihat kasus perselingkuhan? Oh itu tidak bisa dibenarkan. Iya. Ya, Tidak bisa Itu sih dibenarkan. ya mau laki perempuan sama. ya sama aja. Nggak ada bedanya. Perselingkuhan, Boykot, pengkhianatan, cheating itu. Iya, aku malah enggak. Gila jahat Aku banget Madun gitu. Oh gitu. Madun deh, jahat kan banget mungkin juga kan karena kan Ucup dari peran yang baik-baik. Oh iya. Terus kan kayaknya setuju. anaknya baik nggak sih Ucup? Hai sahabat Kompas.com, senang banget hari ini kita kedatangan para pemain film Norma, Mertua dan Menantu. Oke, apa kabar semuanya kakak-kakak dan para Baik. pemain? Baik. Norma gimana puasanya, aman ya di tengah suami dan ibu kamu gitu ya? Bisa ya, tahan ya? Bisa. Tahan emosi ya hari ini. Wireless Bu. Oke, hari ini aku mau nanya, kita mau ngobrol banyak soal film yang Jangan banyak-banyak boleh nggak? Oh nggak boleh. Sedang-sedang deh. sedang-sedang. Puasa. Iya. Sedang-sedang aja. Kita mau ngobrol sedang-sedang aja. Oke, aku mau tahu ini kan diangkat dari kisah yang viral sebelumnya. Tapi sebelum mau dijadikan film, aku bilangnya teman-teman aja ya biar kita kayak muda-muda gitu. Bestie. Sisterhood. Teman-teman tahu kasusnya nggak gitu awalnya? Atau taunya pas ternyata film ini sebelumnya dari kasus viral gitu? Tahu ya? Sebelum ditawarin film ini. Tahu. Ya semua ya kan kita main social media lah, media sosial. Jadi berita apa juga kita tahu, tinggal kita telah mana yang mau kita benar-benar ikutin atau enggak gitu. Jadi itu salah satu berita yang sangat Heboh berseliweran. ya. Oh, jadi waktu itu pas pertama kali tahu kasusnya, aku mau tahu ini reaksinya apa waktu itu? Apa? Gitu. Karena kan Buset. memang banyak yang viral ya. Tidak menyangka sih bahwa ada di dunia nyata seperti ini Wow, gitu. gitu aja. Wow gitu. Nggak bisa berkata-kata. Nggak habis tahu. pikir sih udah. Ya. Wow. Karena difilmin Gila gitu, udah gitu. Tapi aku mau ini dulu nih, kan kemarin banyak yang viral juga tuh, ada fotonya Kak Wulan sebagai ibunya Norma. Terus banyak juga fotonya jadinya ditempel-tempelin tuh. Mirip. Sekarang udah nggak mirip kan? Bo, udah berubah kan? Enggak. Kalau gitu sekarang kita yang mirip gak sih? Enggak ya? Kak, itu ceritain kok gimana caranya bisa dapet banget ekspresinya yang kayak yang di foto asli gitu. Apa benar-benar ngeliatin dulu apa gimana saat Nah, kalau ditanya begitu, aku juga kaget waktu ngeliat hasilnya Oh, iya? gitu. Iyalah gitu, maksudnya dengan segala proses yang ada, alhamdulillah bisa ngelaluin proses yang ada gitu. Maksudnya dikasih pendampingan sama Mas Rosa, terus lawan main yang tepat. Kalau lawan main yang salah juga tuh ada pengaruh tuh gitu. Jadi mungkin semuanya serba pas gitu. Adonannya pas. Adonannya Ya, pas. skenarionya pas. Iya. Readingnya apa semua, lawan mainnya dan lain sebagainya. Dan segala atribut yang lain, mungkin kostum dan make up. Ada penyesuaian make up juga nggak sih Kak? Iyalah. Biar mirip gitu. Itu aku nyebutnya make up celepuk. Make up celepuk. Iya, make up celepuk tuh kan kalau kita kan banyak nih urutannya, belum shading, belum. Kalau make up celepuk tuh bedak sama lipstick doang. Oh. Iya. bedaknya bedak bayi. Oh gitu. Nggak pakai blush on, nggak pakai jadi bener-bener bedak pluk, celepuk, lipstick, serot, dah. Tapi justru itu yang bikin akhirnya masuk ke karakter. Semua pasti pengaruh gitu dengan semua riset dan pendalaman yang proses yang udah kita laluin gitu. Terus ditambah begitu kita pakai kostum itu, berada di set tersebut, melihat lawan main kita udah sesuai juga dengan kostum, itu pasti akan menambah walaupun udah mateng dari pada saat kita Reading, gitu proses gitu. Oke. Nah, untuk kalau itu kan tadi foto. Sekarang aku mau nanya yang di trailer, salah sebut trailer lagi. Kalau di trailernya itu kan ada adegan lempar telur.
Itu beneran dilempar. Siapa yang Ya, berani gantian melempar telur ke Wulan Guritno tuh setelah itu diomelin nggak tuh dia? Ya enggak lah, malah aku sama Ucup bener-bener Onset deh kayaknya ya. iya bilang nggak usah nggak enak ya Bu, soalnya ibunya tuh ulang-ulang, saya minta maaf ya Mbak. Bu, tabok aja Bu. Oh jadi itu yang lempar ibu-ibu. Ada si ibu-ibu, nah karena si ibu-ibu ini ketakutan, maksudnya nggak enak, bener-bener nggak enak, nggak enakan. diganti sama ibu-ibu yang agak rada garang gitu. Oh ganti pemain. Oke. Tapi itu pun juga minta maaf, terus bilang, Bu nggak apa-apa, itu nanti yang ditimpuk tuh kan bukan Wulan, itu si Rina. Si Rina tuh habis begini-gini, jadi ibu marah aja, pokoknya pukul aja. Bener ya Mbak? Bener ya Mbak? Nggak apa-apa gitu. Tapi beneran kena berarti itu berapa kali kenanya tuh? Nah boleh gantian nggak? Bagi tugas, enggak soalnya dia juga ada di situ Iya, tuh. iya. Gimana Ingat nih, Ucup? ya sebulan sekali di Sekali, satu politik. sekali. Cuman emang latihannya tuh 7-8 kali karena kan banyak orang, melibatkan banyak orang, teknis segala macem, shotnya juga satu shot dari dalam keluar, jadi emang harus banyak latihan biar nggak diulang-ulang gitu. Latihan Dan- tuh maksudnya bukan di lokasinya? Di lokasi, Jadi di set. bener-bener adegan secara keseluruhan tanpa telur gitu. Iya, tanpa telur. Oke. Jadi ketika take pakai telur, udah jadi gitu. Oh langsung gitu Langsung. ya. Kalau ulang lagi mandi lagi dong. Iya, Bener-bener agak susah. Keringin ngeng lama lagi ulang. Aduh. Iya lagi, oke. Nah ini kan karena berdasarkan kisah nyata ya, sempat ada komunikasi sama tokoh aslinya nggak? Gimana? Mungkin Tisa ya sebagai Norma. Alhamdulillah maksudnya yang memang benar-benar membuka cerita ini kan dari narasumbernya langsung gitu ya, dari Mbak Normanya gitu. Jadi itu bisa dibilang kayak privilege juga sih buat kita, dikasih kemudahan lah gitu, nggak perlu nanya dari sumber mana sumber ini, riset kemana-mana, tapi udah langsung nih ke orang dalamnya gitu ya, itu Mbak Normanya. Terus aku juga paling kalau dari riset karakter ya nontonin podcastnya Mbak Norma, cara ngomongnya Mbak Norma kayak gimana. Terus dia juga sempat datang ke lokasi syuting gitu, kayak pengen lihat gimana sih situasi syutingnya Norma ini gitu. Tapi kan di sini kan kamu, kalau aku lihat kan banyak adegan nangis, emosi gitu. Oh banyak banget ya, bukan banyak lagi, banyak Apa banget. sebagian besar berarti nangis terus ya di sini? Nangis terus, 90%. tersakiti. Itu gimana bangun emosinya, terus memunculkan konflik batin, apalagi kan ini kan antara suami sama ibu sendiri gitu. Wah aku deg-degan banget gitu, karena ya sebenarnya kan jarang ya cerita ini tuh ada di dunia nyata Iya gitu. sih. Jadi mungkin ada cuman nggak Terekspos. terekspos aja gitu. Nah aku pas ngambil film Norma ini, terus aku baca skenarionya, aku ngeliat wah ini kayak satu film nangis mulu nih ya. Ini gimana nih caranya supaya kita bisa ngeluarin air mata, ataupun kalau misalnya nggak keluar kita bisa kasih Deliver ibaratnya emosinya deliver gitu. emosinya itu tepat gitu. Ya alhamdulillah aku juga dikasih, bukan aku aja tapi semuanya tuh kita dikasih tim yang oke, mulai dari sutradaranya, acting coachnya, pemain, lawan mainnya tuh gak sekedar, walaupun scene-nya mungkin gak terlalu banyak tapi gak sekedar tampil aja, tapi mereka benar-benar bantu mancing Ya pengaruh banget soalnya. banget gitu. Jadi ya aku terbantu sekali. Tapi kalau di lokasi syuting kan misalnya kayak sebelum syuting bisa ngobrol-ngobrol, apa kamu udah deh nggak ngobrol dulu gitu? Enggak sih, aku orangnya ngobrol aja sih. Ya, Kan aku juga orangnya ngobrol aja. maksudnya santai aja gitu Iya. loh. Kebetulan kita bertiga sama, nggak yang pada saat di lokasi Metode yang 24 jam harus menjadi terus Jadi begitu karakternya cut, gitu ya. ya kita bisa menjadi diri kita masing-masing karena ya adalah teknisnya panjang lah kalau di Iya, iya. metodenya juga gitu. Ribet kalau dijelasin Oh iya gitu. iya oke. Ya paling ada satu momen yang aku benar-benar lagi capek banget, nggak bisa keluar air matanya. Ya. Itu ya mungkin harus ada bantuan juga dari sutradaranya dan lawan main gitu. Aku jujur bilang kalau wah ini udah habis nih air mataku nih, energinya udah nggak ada. Itu pas banget hari terakhir. Terus mereka sadar gitu bahwa oh dia udah capek Iyalah. gitu. Syuting tuh berapa hari totalnya? Syuting 28 hari. Ya, Ya, 24 hari Tisa nangis. Lah serius? kagak. Iya benar. Iya benar. 28 hari 24 gitu. Tapi kalau misalnya Tiza, misalnya kan ini kan apalagi kamu tahu kamu akan banyak sedih-sedih gitu ya. Bangun mood, maksudnya sebelum syuting atau pas lagi syuting. Dulu kamu diajakin jadi- berantem terus. Oh iya. Oh gitu ya. Dulu
Jadi dia sengajain biar kan sedih kan. Iya. Galau-galauin Kok gitu. baru ya. tahu sih? Enggak ada. Oh gitu Tis. Enggak bawa masalah personal. Enggak. Atau denger Keren. lagu galau Biar gitu. gitu. Hah? Atau denger lagu Profesional. Profesional. Profesional, Proporsional. Tapi lo ada playlist galau lo itu kan? Playlist galau Norma, bukan playlist galau susah. Kalau aku ada ruang bersemedi. Hanya di waktu-waktu tertentu. Kalau enggak juga Muskat juga bisa ketawa-ketawa. Tapi kalau scene ada beberapa scene yang berat banget itu memang aku nggak bisa diganggu. Bener-bener nggak bisa diganggu seharian memang. Di lokasi syuting pasti selalu ada ruangan itu kan? Enggak setiap lokasi syuting yang berat cuma di rumah gila itu aja. Iya. Kalau Kayaknya paling berat sini di rumah deh. tapi Emang kalau paling misalnya berat. pacar mau datang, belum punya pacar. Wah mulutnya bener-bener kan? Nggak apa-apa nggak? Belum briefing kayaknya. Enggak, dia salah ngomong terus diralat sendiri, aneh ya. Enggak, dia sengaja itu. Gantian Biar gue kepancing akhirnya ngoceh. Sengaja. Jam gila lu di kompas. belum punya guys. Belum punya, guys. Oke. Tapi apa namanya waktu di lokasi syuting ada nggak pengalaman atau hal yang paling menantang gitu ya? Mungkin pas lagi selain adegan yang tadi lempar-lempar telur gitu, apa yang paling menantang nih untuk para pemain? Karena mungkin ini diangkat dari kisah yang udah pernah terjadi sebelumnya gitu-gitu, atau Ucup bisa menceritakan pertama kali ketika kamu ini kan ibaratnya tokoh antagonis gitu ya. Banyak nggak ibu-ibu yang Sebenarnya nggak ada yang antagonis ya. Semuanya ada. abu-abu. Semuanya abu-abu. Kehidupan dan manusia itu abu-abu. Yang benar banget seperti apa, yang salah banget seperti apa. Nggak ada salah satu, pasti salah satu. Dan dari benar ke salah itu pasti ada triggernya kan. Iya, ada alasannya. CL. Dari salah ke Dakwah bener juga ada triggernya. Sebelum buka. Bye bulan. Jadi benar. Jadi ya itu yang susah di sini karena kita ngomongin manusia dan manusia itu kan kompleks, spektrumnya banyak. Jadi kita harus bisa mendeliver itu dengan baik sampai ke penonton. Nah itu kenapa kita readingnya tuh beneran wah ngegodok banget deh sama Mas Rosa tuh, karena kita nggak pengen ada celah sedikit buat salah gitu, takutnya penonton salah menangkap gitu, kita menghindari itu. Jadi emang alhamdulillah Mas Rosa ngebantu banget, bahkan dia jagain tiap scene kita tuh kalau nggak ada dia Mas Rosa mana ya gitu. Kehilangan arah. Pak Gunturnya sutradaranya gini nih, kalau aku udah modar mandi kenapa nggak ada Mas Rosa ya, kehilangan arah lo digituin. Enggak, aku bilang bisa kok. Oke, tapi Ucup ini kan pertama kalinya bekerja sama atau adu acting sama Kaulan. Yeah. Bisa diceritain ini mungkin ada apa ya antara senior dan junior, aku nggak mau bilang perbedaan usia kali ya, antara senior dan junior gitu Yeah. ya. Itu maksudnya kayak karena nggak enak jadi dibuat yang lebih keren gitu ya, Iya. senior junior. Enggak, tapi Padahal bilang aja gap umur yang lebih panjang. awalnya ya pasti deg-degan ya karena belum pernah kerja Salah. bareng dan aku tunggu besar nonton film Indonesia juga Mami Wulan banyak main di situ. Jadi ya pasti deg-degan sih awalnya, cuman Nah, kenapa ya selalu tuh maksudnya kayak yang lebih muda, tuh nggak apa-apa lo ngomong. Oh, nggak apa-apa ya, Nggak oke, apa-apa oke. dong. Lebih muda tuh kayak deg-degan main sama yang lebih senior gitu. senior. Sebenarnya senior juga deg-degan loh main. Iya loh, karena kan it's a new script, Iya. peran baru, perkenalan baru, dan kita kan manusia gitu, nggak ada urusan sama lo pernah berapa kali main film, lo udah puluhan tahun atau lo baru sekali, nggak ada urusan gitu. Sebagai manusia kita punya perasaan, punya rasa, gue merasakan apa yang Dika rasakan juga gitu. Berarti sama-sama deg-degan gitu Sama-sama, ya. sama-sama. Tapi bangun chemistry-nya gimana? Oh, ini kan di sini kan ceritanya ada affair gitu ya, ada perasaan nih dengan status sebagai orang tua dan suami gitu. Ini untuk bangun chemistry-nya untuk bisa mendeliver itu seperti apa? Ada mungkin jalan-jalan dulu atau kemana dulu gitu, enggak ya? nggak ada sih itu dari Hangout bareng dulu. dari reading udah flow-nya Kan udah hangoutnya udah di tempat reading, Oh, udah iya. ngobrol. Terus ya itu kan ada intimate coach juga yang iya, itu. lebih membuat kita lebih kenal satu sama lain juga secara tanpa kita sadari gitu. Kan ada yang disadari, ada yang nggak disadari gitu. Tapi kebetulan memang aku sama Ucup tuh kalau sama Tisa kan udah kenal. Sama Ucup aku sempet juga sampein ke dia aku ngerasa sama kamu tuh kayak dari awal nggak ada barrier.
gitu. And untuk intimacy scenes juga dari semua yang pernah aku lakuin, I feel safe paling cepat sama dia. Maksudnya bukan paling langsung merasa nyaman gitu. Nah, nggak tahu tuh kenapa gitu. Berarti chemistry-nya emang udah, ya kan mungkin kita manusia punya energi ya, mungkin energi kita kebetulan mungkin masuk cocok gitu. Jadi Nggak yang weh. Jadi menimbulkan rasa nyaman gitu. Ya aman, itu kan yang paling penting. Itu yang paling penting sih Ya. sebenarnya. Tapi kalau sebagai aktor sendiri, kalau misalnya menghadapi intimacy scene itu tadi, ada ininya sendiri nggak sih Kak? Maksudnya ada aturan-aturan yang memang harus dijaga sangat. gitu. Sangat. Ya, karena coba aja. Duluan. Ya tugasnya intimacy coordinator. Ya itu dia tadi, ngejaga semuanya agar tetap aman. Jadi pemain ngerasa, aktor-aktor ngerasa aman dan safety. Dia juga berhubungan dengan sutradara, adegannya mau kayak gimana, yang pemainnya tuh nyaman kayak gimana gitu. Jadi emang semua udah dipikirin gitu, dan koreonya pun udah dibikin sama intimacy koordinator gitu. Oke. Dengan persetujuan sutradara pastinya. Iya, berarti maksudnya ketika syuting berarti nggak banyak kru yang ada di situ gitu ya, memang benar-benar Close set. dijaga. Tisa aja nggak boleh masuk. Asistenku aja nggak boleh masuk. Jadi udah ada satu orang ditunjuk untuk keluar masuk, misalnya touch up atau Tapi biasanya persiapannya apa tuh untuk mungkin secara acting atau apa ya? Aku mikirnya Mandi kembang gitu misalnya. nanya aja Biar wangi. Iya, Dia mandi karena kembang. idenya dia mau nanya, dia tapi grogi gimana? Biar wangi Iya, aku gitu ya? Takut besok dapet peran begitu. boleh sih kalau misalnya Mau sama siapa? Siapa? yang dibutuhin aja. Oh, langsung gitu. Ya maksudnya persiapan apa ya? Ya mandi kembang atau apa gitu. Mandi parfum. Gimana? Mungkin Gosok untuk gigi. waktu pas lagi siap-siap nih mau akhirnya mau beradegan berakting gitu ya, pas lagi itu. Mandi berapa lama gitu ya, atau sikat gigi? Ya kan itu gunanya si intimacy coach itu kan untuk membuat semuanya merasa nyaman dan aman. Iya. Itu yang paling penting sebelum itu terjadi. Pada saat kita melakukan adegan tiba-tiba di titik itu kita ada nggak nyaman, kita boleh menyampaikan dan itu boleh tidak dilakukan gitu. Sebegitu sekarang dijaganya gitu. Nah, berarti di situ kan juga udah tertulis waktu di awal kan kita udah sempat namanya apa ya, assessment ya, Perjanjiannya, oke. wawancara lebih ke personal gitu. Apa yang membuat kamu nyaman gitu, misalnya Ucup keteknya harus wangi gitu. Bercanda. Gak apa-apa. Gak, pokoknya gitu harus bikin nyaman gitu kan. Jadi ya kita harus bikin lawan main kita nyaman dong pada saat beradegan itu. Ya kalau aku sih logikanya kalau bikin nyaman apa kita harus baunya enak lah kan gitu. Jadi ya mungkin pakai parfum, mungkin gosok gigi dulu. Iya sih ya. Kalau Norma ada yang apa menantang juga nggak, maksudnya di ini selain menangis seharian gitu ya misalnya, atau apa, atau pas lagi Nangis makan di itu doang. atau lagi misalnya lagi tektokan sama ibunya gitu, ada adegan yang emang paling menguras banget nggak sih gitu? Adegan itu tuh capek banget ini. Adegan penggerebekan. Udah ada di trailer juga gitu pas aku. Oh kalau aku berarti kita salah pemikiran beda. Kalau beda yang apa? sama yang kamu, aku sama Mas Rosa bertiga. Oh iya. Itu buat aku itu capek banget. Itu Sakit capek. kan aku nggak kelar nangis. Iya. Masih. Pokoknya pas adegan aku nangis lah, capek lah. Semuanya dong. Enggak. Tapi ada salah satu adegan yang menurutku wah itu menguras emosi banget pada saat penggerbekan, semuanya udah ketahuan, udah ada di trailer juga. Yang aku nangis aku bilang apa tuh kalau nggak salah, sejak kapan Ambu? Sejak kapan? Gitu. Terus Ambunya dengan tatapan yang kosong, terus dia juga bingung kan harus berbuat apa nih depan matanya anaknya sendiri loh lagi nangis Dan sampai masyarakat. dan sujud-sujud ke kakinya Ambu gitu kan. Dan itu aku ngerasa kayak wah itu bener-bener emosional banget gitu. Di depan mataku aku menyaksikan suamiku sendiri dengan ibu kandungku di situ. Itu pertama kali melihat kita berdua di kamar ya? Iya, ditutupin selimut gitu dan aku teriak-teriak dan itu kalau nggak salah tag-nya banyak ya. Kita karena shotnya membutuhkan shot banyak gitu dari Pak Gunturnya sendiri yang minta. Nah ini kan filmnya mengangkat tentang perselingkuhan. Aku mau tahu dulu dong pandangan teman-teman tentang perselingkuhan. Kalau kita lihat kan emang banyak justru biasanya perempuannya justru yang
dapat apa ya negatif lah gitu. Nah kalau dari teman-teman seperti apa sih melihat kasus perselingkuhan? Oh itu tidak bisa dibenarkan tuh. Iya. Ya, Tidak bisa Menurutku sih, dibenarkan. ya mau laki perempuan sama ya aja sama sih. aja. Nggak ada bedanya lah. Perselingkuhan, Boykot pengkhianatan, cheating Kok emosi? itu, well, ya memang kita nggak bisa ngejudge juga apa namanya orang yang melakukan ataupun yang sebagai korban perselingkuhan itu misalnya akhirnya tetap menetap bersanding dengan orang tersebut gitu. Tapi kalau buat aku selesaikan dulu lah yang sebelum. Kalau memang berarti kalau selingkuh atau ada yang lain itu kan berarti nggak mungkin cinta 100% atau sayang. Jadi lebih baik selesaikan dulu yang sebelum yang baru lah, tapi nggak not cheating. Oke. Kalau Tisa gimana Tis? Sama. Sama aja. Tapi kayak banyak akhirnya justru jadi perempuan gitu yang misalnya yang Sebenarnya coba enggak juga. pernah nggak kamu pacaran terus pacarmu selingkuh? Amit-amit. Pernah punya pengalaman nggak? Jadi diselingkuhin gitu ya. nggak mau. Nggak ada kayaknya. Iya tuh juga enggak. Kebetulan. Maksudnya yang Alhamdulillah. amit-amit. Ya untuk yang lebih pengalaman kayak lebih bisa berbicara. Maksudnya kita kan Saya suka masih nih. basic Iya. banget Saya suka nih. nih begini. Saya kan Umurnya coba. gitu. Kita kan Nggak Gen bisa Z. ngomong Kita Gen Pengalamannya Z. juga masih basic ya. Iya. pengalamannya basic. Kita udah advance. Malang buana gitu. Iya. Jadi biar Mami Ulan yang jawab. Alhamdulillah sebelum pernah ngalamin ya. Maksudnya pada saat berpisah baik-baik. Ataupun berpisah berantem tapi nggak selingkuh. Iya. Tapi kalau misalnya jadi norma, Ya. misalnya mengalami apa yang dirasakan gitu ya, dihianati sama orang terdekat. Kalau misalnya pandangan pribadi seperti apa? Apakah memilih untuk ya udahlah selesai gitu atau memang memaafkan? Apalagi kan nanti ini tayangnya Lebaran gitu ya. Itu jawabannya ada di film. Ya maksudnya kalau kita dari sudut pandang kita untuk norma. Iya. Kita nggak bisa berbicara lah apa yang dia alamin, kita nggak alamin, kita nggak rasakan. Maksudnya kita tidak merasakan aja, kita bisa merasakan betapa pahitnya yang dia alamin gitu kan. Jadi untuk bisa apa namanya untuk bisa ngasih saran untuk bisa memaafkan itu kayaknya bukan dari itu, mesti dari pengalaman dan memang keinginan dari diri dia sendiri. Tapi memang film ini kenapa juga ditayangkan di Lebaran, mungkin esensinya ada ke arah situ gitu memang tentang soal memaafkan gitu. Seberat apapun bagaimana kita bisa ikhlas memaafkan seseorang gitu. Mungkin itu karena ini udah yang paling terparah kan, maksudnya seorang anak dihianati ibunya sendiri. Apa yang lebih parah dari itu? Ya mungkin ada, kita nggak tahu pengalaman orang, tapi dari contoh ini mungkin kita bisa ambil ininya ya. Tisa sama Ucup mau nambahin? Lapar Kayak iya udah nggak fokus ya? Atau mau? Gue Karena juga tadi puasa. ngomong apa sih gue? Ngomong apa? Maaf Kita ya. udah mendengarkan bagus banget jawabannya lagi. Mana? Sedangkan gue tadi ngomong apa sih? Itu ada kata-kata yang mau ngomong apa tuh lupa gitu kayak. Iya. Mohon maaf ya panggilannya pemirsanya di Iya. sini. Sahabat Kompas.com. Sahabat kompas.com, kalau memang dari wawancara kali ini ada kayak ketidaksinambungan karena kita kurang oksigen, air dan lauk pauk. Hidrasi. Jam 3, teman-teman. Oke. Oh kalau tadi aku balik lagi ke soal perselingkuhan ini kan kalau di sini kan ceritanya si Kenapa arah ke saya terus kalau perselingkuhan? enggak. Boleh diminta Ke pendapat ketiga, orang ya. lain. Di sini kan ceritanya si Norma tuh suka ngecekin handphone. Makanya akhirnya ketahuan lah kasus perselingkuhan suami dan ibunya. Nah, kalau menurut teman-teman seperti apa nih? Ada pasangan yang suka buka chat, cuman akhirnya terungkap lah kasus perselingkuhan. Setuju apa enggak? Atau mungkin tipe kalian yang suka buka chat Kita pasangan? coba tanya yang lagi pacaran. Gimana kalau pacaran buka HP satu sama lain nggak? Iya lu Pak, gue penasaran deh. Iya, kita penasaran nih. Ini mau jawab. Sabar netizen, sabar. Waktu awal-awal pacaran sih pastinya ada karena timbul rasa ketidakpercayaan gitu waktu masih tahun pertama gitu. Tapi kayak semakin kesini Jadi sadar baca gitu, sih lihat WL kamu gitu. bukan kayak saling ngasih gitu. Oh iya. Saling ngasih Oh, gitu. ada Cuman persetujuan. karena udah
udah sekarang udah 5 tahun tahun ini. Kan hapus dulu bisa. Pengalaman. Jadi kayak pengalaman guys. Ini mau ketemu Tisa nih. Kan kita harus tukeran Iya, HP clear chat nyari. dulu. Iya, kalau kayak gitu gimana? Enggak lah, itu trust. Oh. Trust. Oh ya udah kalau dedikasi gitu. Cuman kalau sekarang aku rasa ya udah 5 tahun ini kayaknya kunci langgengnya hubungan ya rasa percaya sih. Jadi kayak semakin kita trust sama pasangan, ya semakin hubungannya juga lancar. Capek kan kalau enggak? Gitu, Kalau enggak jadi- percaya. Tapi kalau dia pernah bohong gitu terus Ya mungkin ada lah gitu, ingat-ingat gitu. Cuman kayak Ini kayaknya agak pinter nih lumayan. Gimana, Ada gimana? sebuah pepatah. apa tuh? Kalau makin tidak tahu, kita makin nggak kenapa-napa. Makin banyak tahu, kita makin ya ngapain ngecek handphone gitu kan. Maksudnya whatever happens. Kalau jodoh, enggak. Nanti berantem, ketahuan. Tapi kita jangan nyusahin diri kita gitu. Kau lo berarti bukan tipe yang suka Enggak, ngecek saya enggak sama sekali. Ditelepon terima kasih, nggak ditelepon bodo amat. karena kalau nggak ditelepon ada lagi yang nelpon yang lain gitu ya. Dia dari tadi nih, udah dua nih gue kena karmat. Tadi dibilang nggak punya pacar, abis itu sekarang dibilang ada nelpon. Jadi nelpon, ada santuy, lu kalau nggak nelpon gua nggak apa-apa, ada nelpon yang lain waduh, gitu. keren. Maksudnya callingan kerjaan kan. Iya, bener meeting. Mbak Wulan udah jam berapa gitu. Ya kan, gitu. Jadi kalau buat aku nggak perlu, gitu. Berarti Nyusahin, pasti akan jadi bom waktu atau sebuah masalah karena kan kita nggak akan pernah tahu tuh ada yang WA padahal sebenarnya bukan apa-apa, tapi ada aja kan, sebuah kata yang salah persepsi, salah pengertian, gitu. kalau Yusuf gimana? Kamu Enggak lagi, aku tipe kalau nggak pernah ngecek HP satu sama lain. kalau Kayak cewek kamu yang ngecekin kamu nggak apa-apa? nggak apa-apa juga. Ya itu yang Tisa bilang, Serius, trustnya kalau itu aku nggak beneran. kasih lo sama sekali. Oh, iya. You don't touch my private stuff. Bukan karena ada apa-apa. Iya. Oke. Aduh. Balik lagi sih. Sebenarnya aku Kamu masih pengen boleh dong kita curhat. gantian nanya. Capek loh. Ya kamu gimana kak? Kalau aku, aduh gimana ya? Kamu kalau cowok kamu ngecek HP kamu kasih? Aku kasih. Idih, ngapain? Iya, karena nggak ada apa-apa. Gak apa-apa, Mam. Nggak apa-apa mal. Tapi Beda, itu Ma. nggak Tapi bisa. tapi dia nggak mau kasih. Tapi Cuman aku kayak itu adalah gitu. awalan dari bom waktu. Oh iya, harusnya aku nggak kasih. Nggak ya? kasih dong. Ini Enggak, tapi emang lo dia juga percaya- nggak ini sih, nggak mau buka-buka gitu. Soalnya dia juga nggak mau handphonenya aku buka. Dijawab bener. Detail. Ya kan lagi ngomongin Iya, cek bener. HP gitu. Iya. Cuman Lain kali kalau diminta, sorry Jangan enggak. ya. Lo percaya? Kamu percaya nggak sama aku? Iya. Tapi asal beneran bisa dipercaya. Nah itu masalahnya dia suka bohong. Sebel. Kalau dia suka bohong kan aku jadi kayak kepo nih handphonenya. Oh iya benar. Iya kan. Udah kita yang lain dulu ya. Capek orangnya. Oke. Setelah main film Norma, ada nggak pandangan yang berubah tentang mungkin dari karakternya atau kasus, misalnya melihat sebuah perselingkuhan, tadinya mungkin gimana, terus sekarang karena tahu ada film ini atau pesan-pesan yang mau disampaikan sama film ini, jadinya punya pandangan yang berubah dari teman-teman selama ini. Pandangan yang berubah tuh bukan membenarkan ya. Bukan membenarkan si perselingkuhan tersebut itu udah pasti salah gitu. Apapun alasannya, tapi apa sebab itu bisa terjadi gitu. Balik lagi, ini semua tokoh-tokohnya manusia kan ya, bukan hantu belawak. Hantu belakang gimana sih? Biru warna blau. Ya biar nggak tegang-tegang amat pembicaranya, jadi biar kayak nggak Iya ya benar. kan? Hantu belau. Manusia gitu. Kayak Joker, bisa jadi Joker kan kita akhirnya Tahu apa yang terjadi sama iya dia. gitu. Jadi segala sesuatu tuh pasti ada sebab. Sebab yang disadari ataupun nggak disadari. Tapi sebuah sikap itu pasti disebabkan oleh sesuatu gitu. Oke. Itu berarti sudut pandangnya. Maksudnya nggak bisa langsung ngejudge. Iya. Ada kasus. Apa yang dilakukan kalau salah tetap salah gitu. Tetapi kita juga nggak bisa ngejudge dalam arti Tidak bisa dimaafkan gitu ya. Iya, kalau dimaafkan itu udah urusan masing-masing. Apakah bisa memaafkan itu prosesnya lain lagi gitu. Misalnya kayak Norma untuk bisa memaafkan ibu itu prosesnya dia gitu. Tapi ya itu tadi, di balik itu semua tuh ternyata ada sesuatu yang lebih dalam gitu. Gimana kalau Norma dan Ucup? Aku manggil kamu Ucup mulu.
daripada madun ya kan mendingan Ucup. Iya kan? Apa ya kalau Komen madun dulu sih Iya setiap kan? posting Norma madun. apa Tis, kalau lu gimana yang berpandangan? Ya kalau aku sih setelah Yes. ngelihat ini semua ya balik lagi ke trust sama komunikasi sih. Betapa pentingnya trust dan komunikasi dalam sebuah hubungan gitu. Emang terakhir pacaran nggak komunikasi? Komunikatif kok, tapi kan kita nggak ada yang tahu ya. Ya arahin. Iya kan Gimana Tis kalau komunikasi Tis? Aman banget. Habis berantem ya enggak? Tadi komunikasi sama apa satu lagi, Cup? Trust. Oh, trust. Trust ada? Trust issue. Percaya dong. Trust ish. Lebih dulu ya. Jijik banget itu bro. ntar aku kasih gambar muka pacar kamu di sini. Tapi Guys, ini lagi promo film guys. tapi kan netizen banyak melihat kasus ini sebagai sempat kayak oh buka aib gitu-gitu kan ya. Karena dinilai negatif. Nah, Kak, yang tadi aku mau tanya Kak Ulan sama aduh, jangan salah sebut Madun. Sama Ucup sempat jadi apa ya? Amukan netizen nggak gitu ketika tahu memerankan si karakter ini. Ucup sih banyak tuh. Iya Gimana, pasti. Iya, aku malah enggak Gila jahat banget Madun gitu. Oh gitu. Madun deh. Jahat Kan banget, mungkin juga kan karena kan Ucup dari peran yang baik-baik. Oh iya. Terus kan kayaknya setuju. anaknya baik nggak sih Ucup? Alhamdulillah. Kayaknya baik-baik kayaknya. kayaknya Ya baik-baik. gitu terus paling mungkin karena itu juga. Kan filmnya belum keluar, belum nonton. Iya. Nanti Oh, kita iya, lihat amukannya setelah filmnya tayang. Ya, setuju. Kalau Oke. sekarang sih belum. Belum ya. Cuman ya banding-bandingin gitu, baru dibanding-bandingin kan memang netizen kan begitu. Oke, nah ini mungkin terakhir pesan apa sih yang sebenarnya ingin disampaikan dari film ini? Poin penting yang bisa kita petik Di dari bulan puasa ini saya ingin memberi petuah. silakan Mami. Cool tuh Mami. Udah 7 menit sebelum buka nih. Masih lama. 2,5 jam. Jadi gua ngocehnya 2,5 jam. Yang bisa dipetik every human being is fighting their own battle. So be kind. Jadi semua tokoh di sini mungkin yang dilakukan Rina salah, yang dilakukan Irfan salah. Tapi you don't know what the battle apa they're fighting. Mereka juga punya battle nih yang mereka fight yang tidak ada orang satupun yang tahu. Gitu. Jadi kita sebagai sesama manusia ya just be kind untuk sesama manusia. Bagus gak? Bagus banget itu. Ya kan, bagus. Nyambung nggak sama filmnya? Nyambung, Alhamdulillah itu nggak bego lagi puasa. Alhamdulillah masih pinter. Iya, silakan. Ini kok aku kayak lagi wawancara ibu sama bawa 2 anaknya. Coba, Ya emang Iya, umurnya bener. sama siapa? Iya Emang sih. anak gue sebenarnya. gimana? Bisa gimana? Yang dipetik dari apalagi kamu memerankan tokoh si Normanya gitu. Pokoknya aku tuh senang lah bisa ngambil salah satu part di bagian film Norma. Kenapa? Karena di satu sisi selain kita bisa mengenali karakter-karakter yang beda-beda masalahnya ya dari ibu, anak, menantu, bahkan bapaknya Norma sendiri Punya masalah yang punya luar biasa. masalah, tapi mereka tuh bisa menyelesaikannya dengan cara masing-masing, dengan kekuatan masing-masing sifatnya gitu. Kalau dari karakter pribadi aku Norma, aku ngelihat dia secara real life aja, wah itu menurutku perempuan yang inspiratif banget gitu. Di satu sisi dia punya masalah yang besar banget di usia dia yang sangat muda itu, tapi dia bisa memberikan apa ya, kayak afirmasi positif lah buat dirinya dia dan juga orang-orang yang tahu ceritanya gitu, bahwa kejadian ini tuh bukan bisa dibilang dendam pribadi, tapi apa ya, ibaratnya kayak dia pengen kasih semangat kalau bisa kok kita semangat gitu, Tetap bisa menjalani hidup. menjalani hidup gitu. Ucup, menantu ibu belum ngomong Nanti Bu. ibu belum ngomong. Ya kalau buat aku sih ya di film ini kita ngomongin tentang manusia gitu. Jadi ya manusia bermacam-macam, spektrumnya beda-beda, tumbuh besar dengan keadaan yang berbeda-beda. Benar kata Mami tadi, mereka fighting their own battle gitu. Jadi ya just be kind aja. Asik. Penutupnya bagus nggak? Gitu. Allah Jadi, Akbar, Allah ya, Akbar. Belum. ya Nyambung sama film, nyambung sama bulan puasa. puasa ya, kita Iya. ngomongin apa sih arti Saling ikhlas itu ya
kita lihat Norma di film inilah nanti. Oke, terima kasih untuk Aulan, untuk Nisa dan juga Yusuf Mardika udah mau ngobrol-ngobrol. Semoga sukses nanti filmnya. Amin. Boleh kasih tepuk tangan dong sekali lagi. Terima kasih. Pokoknya teman-teman jangan lupa saksikan saya. Udah gak ada lagi ya. Oke, maju terus perfilman Indonesia. Yeay!